Halo teman-teman masyarakat, mahasiswa itu Trisakti tercinta, ya. Salam sehat sejahtera buat kalian semua. Baru saja kita selesai melakukan acara debat pasangan calon ketua dan wakil ketua Badan Eksekutif Mahasiswa untuk masa bakti ke depan dimulai dari September 2025 hingga Agustus 2026. Tentunya banyak cerita banyak juga kesan dari jalannya acara tadi. Mungkin nanti Anda bisa lihat tayangan pada full YouTube yang akan di-share oleh teman-teman panitia KPU Pemira 2025. Nah, saya sudah hadir di sini kebetulan selain sebagai kepala bagian kemahasiswaan, saya juga diminta sama adik-adik dari KPU sebagai moderator. Nah, ini hadir di sini orang-orang yang hebat Mungkin Anda kenal Mas Saib siapa yang tidak kenal Mas Saib pemuda top masa kini lo nggak aman kalau nggak Mas Saib waduh, apalagi UKM Oke, terus juga ada Karani yang luar biasa, angkatan 2022. Kamu tuh S1 ya? D4 perhotelan. Dan juga nih ada Kak Igras Kak Igras Figran Sitangga, Antoni Sitangga oke lah Terus juga ini ada ini Ali Wibowo Ali Wibowo ini adalah pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa periode antar waktu untuk masa bakti saat ini dan juga ini ada Kak Ines Kak Ines Nismara itu ada terkenal sebagai ketua MPM periode lalu, dan banyak juga gagasan Kak Ines kemarin juga dengan teman-teman, dengan Kak Igras dan Karani membuat satu adendum perubahan pada ADART dari Sekolah Tinggi Parasat Sakti menjadi Institut Parasat Sakti. Oke. Tadi ada 4 hal yang dibahas dalam debat topik pertama mengenai administrasi laporan pertanggungjawaban yang ini sering sekali meresahkan karena telat administrasi dan sebagainya Itu tadi dibahas oleh Karani, juga mengenai budaya, organisasi, kolaborasi dan sebagainya. Bagaimana BEM itu sendiri, bagaimana kolaborasi sinergitas dengan MPM itu tadi juga ditanyakan oleh Kak Igras sebagai panelis 2 Dan juga ada perwakilan audiens yang mewakili dari bidang kemahasiswaan Mas Saif juga Ariwo dari segi BEM dan juga Kak Ina sendiri dari segi MPM, Majelis Pengusahaan Mahasiswa Institut Parasat Sakti. Oke, yang pertama Kak Rani bagaimana kesan pesannya atau mungkin ada sebuah testimoni buat teman-teman atau adik-adik masyarakat mahasiswa Institut Parasat Sakti mengenai nanti pemilihan tanggal 3 Juli itu akan menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin Badan Eksekutif Mahasiswa mendatang. Silakan dari paslon 1, paslon 2, adakah kesan dan kesan yang ingin disampaikan? Silakan. Dari saya sendiri tadi untuk menjadi panelis dan pertanyaan tentang tata administrasi untuk paslon 1 menurut saya sudah baik dalam menjawab pertanyaannya, sudah terstruktur dan sudah paham mengenai tata administrasi dan juga masalah-masalah yang ada di Ormawa termasuk dalam penyuratan. Tapi untuk paslon yang kedua, menurut saya sudah cukup baik dalam menjawab pertanyaan, tetapi mungkin masih perlu memahami lagi atau mengembangkan atau perlu mensurvei lagi terlebih dahulu masalah-masalah yang ada di Ormawa sehingga dapat memberikan suatu solusi yang nantinya para Ormawa atau UKM tersebut itu dapat menyelesaikan masalah terutama tentang administrasi. Untuk debat hari ini sangat seru, jadi untuk masyarakat mahasiswa jangan lupa untuk voting pada tanggal 3 Juli 2025 di Institut Pariwisata Trisakti dan jangan golput. Iya, baik. Oke, masing-masing kekuatannya apa? Tadi kan mungkin ada masing-masing kekuatan dari masing paslon. Untuk kekuatan dari masing-masing paslon, untuk paslon yang pertama, mereka terlihat sangat-sangat mempersiapkan dalam debat hari ini, baik dalam presentasi, grand desainnya juga, kemudian tata cara bahasa, body language, dan juga pendapat yang mereka tuturkan itu sangat memiliki dan menunjukkan bahwa mereka itu punya wawasan yang luas tentang Ormawa IPT. Kemudian untuk paslon yang kedua, untuk dari
ketua dan wakilnya mereka memiliki kerjasama tim yang cukup baik untuk dalam menjawab pertanyaan karena saling membantu. Kemudian untuk tata cara bahasanya juga dapat dimengerti dari wakilnya. Terima kasih. Kak Igras, ya, bagaimana mungkin Kak Igras punya pandangan yang berbeda, silakan. Baik, sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada KPU telah mengundang saya untuk menjadi panelis debat calon pasangan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa periode 2025 hingga 2026. Pada debat tadi saya sempat menanyakan dan menotis bagaimana literasi lingkungan MMIPT terhadap produk hukum yang ada di kampus, dan juga di sana saya juga memiliki harapan debat tadi bukan hanya ajang retorika belaka, namun juga menjadi aksi nyata untuk para pasangan yang terpilih nanti, dan juga siapapun yang menang nanti di pesta demokrasi nanti. Saya berharap ini menjadi ruang aktualisasi diri untuk berkontribusi menjadikan ruang lingkup Ormawa yang menjadi lebih inklusif. Ya, untuk keunggulannya? Untuk keunggulannya dari masing-masing paslon tentunya mempunyai unggulan seperti paslon 02 yang mungkin tadi jika kita melihat tayangannya tuh paslon 2 ini lebih tenang dan paslon 1 ini lebih berapi-api, Pak. Wah, semangat ya. Oke. Luar biasa. Ya. Oke. Sekarang Mr. Ari Wibowo, silakan. Bagaimana kesan Anda? Baik. Kesan dari saya pribadi untuk perwakilan dari BEM, kami sebenarnya sudah merasa sangat puas dengan paslon 1 dan paslon 2 di mana mereka benar-benar mau naik untuk melanjutkan penerus dari calon ketua dan wakil ketua BEM. Kemudian kami berpesan agar yang terpilih nanti jangan lupa boleh berlogika, tapi jangan lupakan empati ada terhadap mahasiswa lainnya. Oke. Terima kasih, Ari. Oke. Kalinas? Baik, mungkin dari saya selaku juga yang pernah duduk di Ormawa MMIPT, ya semoga kedepannya kita naik level sih dari yang mungkin kita sekarang belum ada nama gitu ya di skala nasional atau bahkan di regional, tapi dalam waktu jangka panjang itu kita sustain IPT itu bisa levelnya bukan organisasinya bukan cuma level nasional, bahkan bisa menyentuh internasional. Bahkan kita bisa menjadi benchmark ya bagi kampus-kampus lain, bagi organisasi lain, atau mungkin kalau bisa level kita bahkan bukan cuma organisasi mahasiswa yang sosial, korporat juga mungkin bisa menjadikan kita sebagai benchmark dari dampak yang sudah kita buat di Ormawa khususnya MMIPT. Terima kasih. Oke, luar biasa. Dan terakhir ya, pidato masa kini ya, Mas Said ya yang sangat dekat di hati mahasiswa. Silakan Mas. Baik, terima kasih Pak Agi. Sebelumnya kami dari kemahasiswaan sebenarnya berterima kasih kepada KPU terutama karena sudah menjalankan proses pelaksanaan Pemira tahun 2025 ini dengan sangat baik. Ditutup sebelum sesi pencoblosan nanti adalah dengan debat pada malam hari ini. Saya melihat debat pada malam hari ini cukup baik gitu kan, proses jalan acaranya gitu Pak Agi. Kemudian juga kami dari kemahasiswaan punya sebuah semangat baru atas perubahan di organisasi mahasiswa yang ada di PT. Karena sebelumnya kita tahu bahwasannya organisasi mahasiswa di PT itu selalu dipegang oleh para PJS, pelaksana jabatan sementara. Dan pada tahun ini mudah-mudahan adalah tonggak atau awal perubahan organisasi mahasiswa yang mudah-mudahan kedepannya dari dua paslon ini saya melihat masing-masing memang punya kekuatan dan mungkin juga ada kekurangan, tapi dari situ kita sudah bersyukur masih ada yang mau bisa meneruskan organisasi mahasiswa di Institut Pariwisata Trisakti yang kita cintai ini, Pak. Mudah-mudahan kedepannya mereka siapapun yang terpilih nanti paslon 1 ataupun paslon 2 mudah-mudahan bisa membawa Institut Pariwisata Trisakti ke arah yang lebih baik lagi. Terima kasih. Ya, pandangan berbeda, tapi hati dan tujuan harus tetap sama. Inilah dinamika kita berorganisasi, tetap semangat dan selalu menjaga marwah dari alma mater Institut Pariwisata Trisakti tercinta. Oke, terima kasih. Kami tunggu tanggal 3 Juli tahun 2025 mulai pukul 12.00 hingga pukul 17.00
bertempat di area kantin mahasiswa dan area depan ruang Ormawa. Sekali lagi sukses selalu, IP Trisakti, Jaya, Jaya, Jaya. Oke, terima kasih.